Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Dian Pratama dari Prodi Manajemen UIJJ Kabupaten Malang. Yang terhormat Bapak Titis Bayu Widakto selaku dosen mata kuliah online Bahasa Indonesia dan teman-teman yang lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan seputar tentang COVID-19 atau coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus diase 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Virus ini baru muncul pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Penderita COVID-19 dapat mengalami gejala demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Faktor risiko infeksi coronavirus. Apa saja dapat terinfeksi coronavirus? Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim dingin juga berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya ibu kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus pada umumnya, melalui percikan air liur, pengidap, batuk, dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Feses jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona merupakan virus yang beredar pada hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Gejala. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus tersebut dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri awal corona, seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hingga hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah, infeksi yang berubah menjadi bronkitis atau pneumonia, disebabkan oleh COVID-19, yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada, atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk diagnosis infeksi coronavirus, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes tahap, pengambilan sampel dari tenggorokan, dan spesimen pernafasan lainnya. Sementara itu, untuk kasus yang diduga infeksi
novel coronavirus atau COVID-19, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CPR. PCT atau CRP. Komplikasi infeksi coronavirus. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bila menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernafasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernafasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Pengobatan. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjukkan oleh Disnaker setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi mandiri, serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik bila gagal nafas. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Pencegahan infeksi. Satu-satunya tindakan yang bisa digunakan untuk mencegah infeksi coronavirus adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi resiko terjangkitnya virus tersebut. Pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung, mulut ketika bersin, batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segala berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernafasan. Konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kesimpulan, coronavirus adalah virus yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian juga. Dengan adanya virus ini, pemerintah melakukan upaya seperti pemberian vaksinasi massal dengan tersedia di kantor desa, puskesmas, rumah sakit, atau tempat penyedia layanan vaksinasi, hingga pembatasan aktivasi di luar ruangan hingga lockdown. Masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan hindari berkerumun untuk mengurangi lonjakan penyebaran virus ini yang ada di Indonesia. Sekian presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi informasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.